Selamat pagi. Hari ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalannya menyusuri jejak Inggris di Batavia. Nah, tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Gereja Anglikan. Mau kemana kita? Gereja Anglikan Jakarta ini didirikan pada tahun 1821 oleh seorang misionaris baptis. Namanya J. Slater. Awalnya gereja ini terbuat dari kayu. Namun kemudian bangunan tersebut terbakar dan menghabiskan seluruh bangunan. Nah, bangunan yang saat ini adalah bangunan kedua setelah gereja tersebut terbakar. Dulunya seperti ini. Saints, and you are in the oldest English-speaking institution in Southeast Asia. This land was acquired in 1819. Now, if you need a translation, we have also from the church. Just square. Yeah, this is the original shape of the church. Menariknya, gereja ini memiliki banyak batu nisan. Beberapa nisan dipajang di dalam tembok gereja. Sebagian berada di halaman gereja. Salah satu nisan di sini adalah milik Letnan Kolonel Campbell, serdadu Inggris yang tewas di pertempuran Mr. Cornwallis. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam gereja Anglikan. Ruang dalamnya masih khas Eropa dan ada beberapa deret bangku umat yang terbuat dari kayu dan rotan. Unik ya? Antik ya. And when it was raining and windy, they had what we call bamboo blinds to keep the rain out. When you finish listening to me, I'd ask you to come and look at some of our features on our Trinity. on our lectern here. In the center, you will see the Star of David. Nowadays, it's a symbol of Israel, the state of Israel, but it has nothing to do with Israel. It is the Old Testament from the prophet David, the King David, rather. Ini Star of David ya. And inside here, you will see. Berikut ini adalah beberapa batu nisan yang dipasang di tembok gereja. Ini bangunan aslinya tadinya kayak gini. Ini sisi belakang gereja. Tahu ya, tadinya tuh jendelanya nggak ada. Ini dibikin lebih modern dan pakai AC. Ini katanya pohon mangga tertua se-Indonesia katanya, kata Pak John. Mungkin udah nggak bisa berbuah, mungkin kan ada waktunya. Katanya Pak John ini dia pohon mangganya. This mango tree is the same age as the church. Tuh, sama umurnya dengan gerejanya. Baru pertama kali masuk ke SMA. Yes, kalau nggak sama Uncle John. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Gimana? Udah nggak penasaran ya dengan tembok Berlin ini? Ternyata dalamnya emang bagus, ya kan? Tapi sayang, walaupun mereka sudah ngabarin lewat email akan ada tour guide katanya. Saya nggak tahu tadi mau ngambil tour guide dari mana. Ternyata Pak John. Gitu, jadi Pak John dia kayak emang suka memvolunteer ya untuk menceritakan gerejanya dan apa sih lingkungannya segala macam. Dia menceritakan tentang pohon mangganya. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke Matraman menggunakan bis Transjakarta Koridor 5M. Kak, dari sini aja tuh orang kita ditapingin. Udah ada yang naik. Kemudian kita turun di halte Santo Yosef.
Matraman adalah lokasi pertama dari pertempuran antara tentara Inggris dan tentara Prancis. Kemudian lokasi pertempuran bergeser hingga ke daerah Jatinegara. Berikutnya kita akan menuju ke Selokan Tua. Usia selokan ini sudah lebih dari 200 tahun. Sekitaran lokasi ini juga merupakan gudang senjata. Tak heran, di tahun 90-an warga sekitar masih menemukan sisa-sisa bola meriam. Mirip meriam jagur yang ada di Museum Fathahillah. Nah, selokannya di sini. Asal kata solitude berarti kesunyian. Ini menggambarkan kondisi setelah pertempuran di Mester Cornelis. Karena banyak serdadu yang tewas di pertempuran tersebut. Bola-bola meriam. Sisa ya. Ini adalah jadi halte. Jadi dia statusnya belum stasiun. Ini halte Pasar Senen, halte Keramat, halte Gang Solitude. Jadi peristiwa sejarahnya karena pasukan Belanda itu kan adalah Belanda campuran Belanda Dendels. Walaupun Dendels waktu itu sudah dikibarkan ke tempat lain digantikan oleh Jenderal Jansen yang nggak khusus. Nah, Dendels itu karena campuran Belanda dan Prancis dan orang pribumi itu malah menghadap tentara Inggris. Jadi mereka akhirnya tentara itu mendesak dari siapa mereka lewatin yang gereja Tugu, terus mereka juga lewatin yang sekarang masuk itu, mereka jalan lewat dan makan senjata, panas-panas sampai ke atas juga, pasal dua orang Belanda dan Belanda itu dan pribumi akhirnya udah frustasi mereka meledakkan gudang museum. Tapi gudang museum itu lokasinya bukan sekarang yang di gudang peluru ya. Yang diledakan di sana ada gudang peluru. Ini pernah meledakkan dan menewaskan banyak tentara mereka juga. Yang ini kelanjutnya masih ada, ini kurang lebih posisinya masih di sana. Dan ini dulu ada kasino teater gitu. Dan di dekat sini juga ada, saya lupa nama bioskopnya gitu ya. Pokoknya katanya bioskop itu menumpang di deretan ruko-ruko ini. Ini adalah jalan menuju halte Pondok Jati atau sebelumnya dikenal dengan halte Solitude. Banget emang masuk terowongan. Iya. Ya Allah. Kita terus ya. Oke, kita lanjut menuju ke rumah peninggalan Belanda. Lokasinya berada di dekat Jalan Jenderal Urip. Akan ada gambarnya. Ibu Bapak, kita cuma coba bayangkan apakah benar posisi ini dan ini. Jadi posisi jalanan sana karena kita akan melihat nanti perhatikan ininya. Ini masih ada, motornya masih ada dan kita alhamdulillah sudah diizinin untuk masuk ke dalamnya. Jadi cuma ke sini aja. Karena di belakangnya sudah menjadi lotmen. Sama. Sekitar rumah ini berada, awalnya merupakan tempat pelatihan militer. Kemudian beralih fungsi menjadi mes militer.
Ini adalah rumah kedua peninggalan Belanda. Saat ini rumah ini masih ditempati ya. Ya, ini adalah gereja Koinonia yang di kanan itu. Jadi ini kayak semacam ikonnya negara ya, Alexander. Sekarang kita berada di Münster atau Jatinegara. Lokasi ini adalah pusat pertempuran Napoleon antara Inggris melawan tentara Belanda dan Prancis. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 26 Agustus 1811. 3 Desember 1945 di lokasi yang sama juga terjadi pertempuran antara Rakyat Indonesia dengan pasukan Belanda yang kembali akan menjajah. Dan guna memperingati pertempuran tersebut dibangunlah Tugu Pejuang dan Anak Kecil yang merupakan juga pejuang karena di kantongnya ada ketapel untuk membantu para tentara. Menariknya, patung ini berdasarkan tokoh nyata. Oke, kita nyampe di kantor pos Jatinegara. Di suratnya di sana tuh antik itu tuh. Kantor pos ini adalah salah satu bangunan yang dibangun di masa kolonial dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lokasinya berada di Jalan Matraman Raya nomor 22. Kantor pos ini dibangun pada tahun 1920. Duduk aja kayak di rumah sendiri loh. Acara pos negara telah memberikan izin kami untuk menjelaskan sejarah pos di Indonesia dan kami mengizinkan kami untuk keliling ke dalam negeri. Izin ya, oke. Ini adalah verifikasi dan ini bangunan aslinya. Ini beruntung ini pembangunannya di zaman setelah reformasi. Apa jadinya kalau di lepas dekat seperti apa Stasiun Gambir. Stasiun Gambir harus kita tahun 1990. Betul, dan pembangunan adalah satu itu kan. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Let's go. Dari sini juga. Nah, di surat. Ini sini Diri, waktu itu kan pakai masker, ini nggak pakai masker. Saat ini kita akan menuju ke Pasar Münster atau Pasar Jatinegara. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua yang ada di Jakarta. Pasar ini berdiri pada tahun 1770 dan masih aktif sampai sekarang. Awalnya, pasar ini bernama Pasar Kamis karena buka hanya hari Kamis. Dulu pasar ini dilalui oleh tram. Di Jatinegara, di salah satu gang sempit juga terdapat kelenteng atau wihara. Namanya Wihara Dharma Kumala. Kamera basah kamera. Hujan guys. Meski hujan, kita lanjut jalan ya. Di pasar ini juga banyak kuliner-kuliner enak loh dan terkenal pastinya. Di antaranya combro, lalu somai wawa, dan tentu saja roti gelora. Kami sebagai peserta tur peleseran Tempo Dulu ini sudah dipesankan masing-masing kuliner tersebut untuk dibawa pulang. Asik kan? Antri sembako, antri gas merah. Akhirnya kita sampai di tempat terakhir atau tujuan terakhir, yaitu toko kopi Biskota. Nih,
sampai di toko Sedap Jaya, Pasar Timur Jatinegara. Di sini jual kopi bubuk cap biskota. Ini dari zaman dulu. Yang beli pasti ngantri. Wangi kopinya tuh enak banget. Dan bisa digiling langsung di sini saat kita beli. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya.